Tangan Bu Ratna menyelusuri bahuku, mencoba merangkulku, dan aku tak bisa menahan diri. Perlahan, aku merangkulnya kembali, meski jantungku berdegup kencang. Ini bukan sesuatu yang pernah kubayangkan sebelumnya. Mencium nenek yang jauh lebih tua dariku, wanita yang selama ini hanya kulihat sebagai sosok yang kuat dan penuh kuasa. Namun malam itu, semua berubah. Perlahan, aku merasa ada ketulusan dalam pelukannya, meskipun tubuh kami saling bertabrakan dengan rasa canggung. Suasana yang semula penuh ketegangan kini mulai terasa lebih intim. Sentuhan-sentuhan kecil itu, yang awalnya terasa kaku, mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat. Tak perlu takut, Reza, kata Bu Ratna dengan suara yang penuh kasih sayang. Aku di sini untukmu. Malam itu, meski penuh dengan rasa cemas dan ketidakpastian, aku mulai merasakan sisi lain dari Bu Ratna. Sisi yang tidak pernah ku ketahui, sisi yang penuh kesepian dan trauma dari masa lalunya. Namun, saat itu juga, aku menyadari bahwa hidupku akan terjalin lebih dalam dengan kehidupannya. Tak hanya karena utang ibuku, tetapi karena aku sudah terperangkap dalam dunia yang jauh lebih kompleks daripada yang pernah kubayangkan. Keesokan paginya, setelah malam penuh kecanggungan itu, aku kembali ke rutinitasku sebagai karyawan hotel. Namun, hari itu terasa berbeda. Bu Ratna memanggilku ke ruang kerjanya di lantai atas hotel. Dengan senyum yang lebih lembut dari biasanya, dia memberi isyarat untuk duduk di depan mejanya. Reza, katanya sambil membuka laci meja, aku tahu kau masih cemas. Tapi ingat, kita sudah melalui banyak hal bersama. Aku hanya mengangguk, mencoba menahan kegelisahan yang semakin membebani pikiranku. Ketika dia mengeluarkan amplop besar dari dalam laci, mataku langsung tertuju pada isinya. Bu Ratna meletakkan amplop itu di depanku, dan aku bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah uang dalam jumlah yang sangat banyak. Aku tahu tentang utang ibumu, lanjut Bu Ratna dengan suara pelan, dan aku juga tahu betapa beratnya beban yang kau pikul. Tapi ini, Reza, aku memberikanmu uang ini. Untuk membantu ibumu. Aku terdiam. Uang itu, jumlahnya sangat besar. Cukup untuk melunasi utang ibuku yang ratusan juta rupiah. Aku merasa terharu, tetapi pada saat yang sama, ada perasaan tidak nyaman yang menyelubungi hatiku. Aku merasa seolah-olah terjebak dalam suatu permainan yang lebih besar dari apa yang bisa ku mengerti. Bu Ratna, aku tidak tahu harus bagaimana mengucapkan terima kasih, kataku dengan suara terbata-bata. Bu Ratna tersenyum tipis. Kau tidak perlu berterima kasih, Reza. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita. Kau dan ibumu akan bebas dari utang itu, dan aku hanya ingin membantu. Namun, saat itu juga, aku mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua ini. Aku tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku belum siap untuk mengetahui lebih banyak. Tetapi entah kenapa aku merasa aku harus mengambil uang itu. Ibuku, yang selama ini mengeluh karena tidak bisa melunasi utangnya, pasti akan sangat berterima kasih. Namun ada satu hal yang membuatku gelisah. Pada saat aku pulang dan memberitahukan ibuku tentang uang yang telah diterimaku, aku tidak bisa memberitahunya bahwa uang itu berasal dari pernikahan yang terpaksa ini. Ibuku tidak tahu tentang pernikahanku dengan Bu Ratna. Dia tidak tahu bahwa aku sudah melakukannya untuk melunasi utangnya. Pernikahan ini adalah rahasia, sesuatu yang kami sembunyikan dari semua orang. Dan ini yang membuatku merasa semakin terperangkap. Aku tahu aku bisa melunasi utang ibuku dan mengubah nasib kami, tetapi aku juga harus menjaga rahasia ini.